Shalom teman-teman, terima kasih sekali Pak David sudah mengundang saya untuk sharingnya hari ini. Sebenarnya hari ini saya hanya akan sharing tentang testimony, mungkin akan saya share screen juga ya. Coba share screen di sini. Semoga teman-teman bisa diberkati lewat sharingan saya yang namanya Eternity, teman-teman. Jadi sebenarnya Eternity ini atau sharing saya hari ini seringkali saya bagi gitu, at least lah 1 bulan sekali pasti saya bagi ke teman atau ke siapa, dan itu udah terjadi sampai kurang lebih 9 tahun mungkin. Nah ini makanya kemarin kalau teman-teman pernah lihat IG story saya dan saya juga bahas sama Seni ya. Seni itu teman baik saya dan Seni waktu itu tanya, Jor, kok kamu kalau sharing tuh eternity terus tahun 2012 terus yang tentang apa kamu meninggal, apa kamu belum move on dari sana? Saya langsung bilang sama dia, saya nggak tahu kenapa, tetapi tahun 2012 itu terjadi sebuah hal yang supernatural buat saya sendiri, dan tiap tahun ya saya look back to 2012, saya look back lagi ke 2012, itu ada sebuah hal yang saya pelajarin, dan message-nya biarpun sama, tetapi spirit-nya tuh different yang saya tangkap ya, makanya saya waktu di-invite, diminta sama Pak Dev untuk sharing, mau sharing apa, saya bilang kayaknya perlu deh saya sharing alternatif, tetapi dengan perspektif yang baru mungkin ya kali ini. So, karena ini saya akan hanya sharing tentang testimoni saya, oke, apa yang Tuhan lakukan di hidup saya. Mungkin saya sering banget juga, saya suka banget mulai dengan ayat ini, Revelation 19 ayat 10. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Aku suka banget di mana testimoni ini yang terjadi kepada saya. Semoga bisa memberkati teman-teman juga yang ada di sini, dan itu bisa menjadi sebuah berkat dan profesi yang akan terjadi di hidup teman-teman di sini. So mungkin teman-teman tanya di sini siapa sih Joran Kamal ini gitu kan. So saya adalah founder dari membelajarapa.com sebenarnya teman-teman, sebuah platform, biasanya kalau ditanya mau belajar apa itu apa sih, saya langsung jelaskan itu marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, tetapi kita jualnya hanya kelas. Dulu kita jualnya kelasnya offline, sekarang kita jualnya online, dan sejak pandemi tahun 2020 kita merubah banyak hal banget bisnis-bisnis kita, jadi sehingga kita akan menjadi sebuah ekosistem, dan itu saya doa semoga tahun 2022 ini sampai tahun depan itu akan terjadilah vision saya yang saya ingin mencapai. Nah, untuk sharing sedikit, mungkin saya cerita sedikit ya, awal background saya. Jadi saya sebenarnya lahirnya di Medan. Oke, lucunya tuh Pak David ketika ketemu saya di Zoom, dia tuh aneh, "Hah, kamu orang Medan gitu kan, orang Chinese." Ya, saya orang Chinese dan orang Medan. Tetapi saya umur 9 saya sudah dikirim sama orang tua saya ke Singapura. Dan di sana saya bertumbuh besar, saya sekolah di sana dan saya lulusnya tuh di NUS. Nah, setelah lulus di NUS, saya tuh tahun 2008, saya tuh pengennya jadi entrepreneur. Jadi saya mulainya tuh dari jadi web design. Nah, lucunya jadi web designer itu tahun 2008 sampai tahun 2010. Saya senang sekali, tetapi kayaknya kok banyak hal-hal yang kayak masih immature ya di hidup saya. Jadi akhirnya saya tutup web design saya. Dan karena web design-nya juga gantungan, jadi saya waktu itu pikir apalagi ya, atau sebelum saya benar-benar launch into my career, apakah bagus saya belajar School of Theology dulu deh. Nah, ada beberapa trigger, makanya orang-orang tuh bingung, Jor, ngapain kamu belajar teologi? Apalagi orang tua saya. Orang tua saya tuh kan belum terima Tuhan waktu tahun 2009 ini ya. Jadi dia aneh, anak ini kenapa sih kok pengen banget dia sekolah teologi? So, ada beberapa hal sih ya kenapa aku sekolah teologi waktu itu sih. Aku rasa bahwa daripada aku full langsung ke career dan saya nggak tahu purpose saya mau seperti apa, hidup saya mau seperti apa. There's one thing I know inside me, even before I went to School of Theology, adalah kayak gini. Saya tahu Tuhan tuh akan membuat saya menjadi seorang yang hebat. I didn't know, aku nggak tahu apa, tapi aku tahu I'm made to be great. Waktu itu ya saya kepikiran saya, aku akan sukses, aku akan ini, tapi aku tahu Tuhan akan memakai saya. Biarpun saya belum terima profesi atau apa tahun 2009, kok kayaknya ada sebuah hati gitu. So I thought ya udah, pengenlah fokusnya di spiritual. Nah yang kedua waktu itu kebetulan banget aku tahun 2008 waktu itu aku ketemu
satu sosok ya di Indonesia yang namanya Pak James Riyadi waktu itu. Nah, ketika aku ketemu Pak James Riyadi di saat yang saya masih muda banget, dia pernah kasih sebuah advice buat saya. Dia bilang kayak gini, Jor, mending ya kalau kamu sebelum kerja, mending kamu cari Tuhan dulu, benar-benar pelajari teologi. Kamu kan di sekolah Singapura, kamu ke City Harvest, tahu dulu teologinya tuh apa, benar-benar tahulah daripada kamu cuman pergi ke gereja cuman every Sunday. Once when you know a theology, dia bilang, kamu tuh your life will be have fun foundation. Jadi kamu mau kemana pun gak kegoyang, dia bilang. So I thought, ya orang sesukses dia aja bisa bilang kayak gitu, kenapa saya enggak gitu kan. Jadi akhirnya tahun 2009, kebetulan juga salah group leader saya di Singapura, dia bilang, Jan mau nggak ke sekolah teologi? Udah, akhirnya saya sign up waktu itu di sekolah teologi, dan amazing banget ya um, karena ayat ini ya, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all his righteousness and all these things shall be added to you. Nah, saya tahu bahwa saya akan, sebelum saya kerja, itu aku jadi ambil ayat ini literal banget gitu loh. Jadi orang kan biasanya ya udahlah ini menjadi sebuah ayat, tetapi aku bilang ya udahlah daripada aku kerja dulu, aku cari Tuhan dulu deh. Jadi aku ambil sekolah teologi dan akhirnya baru nanti kerja gitu kan. So I seek first the kingdom of God and His righteousness. Aku pengen tahu karena waktu itu ya aku tahu ya tentang firman Tuhan, tetapi ya masih kayak gitu-gitunya aja. So that was the moment. So tahun 2009 sebenarnya aku kenal satu sosok prophet ya. Ini yang di tengah ini. Jadi ini papa mama saya. Jadi papa saya ini, mama saya ini, terus yang ini Miranda namanya. So she is my godmother actually, spiritual mom. Dan dia tuh prophetnya Afrika. Dia dari South Africa tetapi dia bule. Dan tahun 2009 dia pernah prophesy beberapa hal di hidup aku yang sampai sekarang amazing banget lah. Jadi aku ingat suatu hari dia jalan-jalan di Clarke Quay di Singapura waktu itu, dia jalan-jalan, kita berdua, akhirnya dia bilang, Jor, kamu lahir tanggal berapa, Jor? Aku bilang random banget tanya tanggal lahir kan. Aku bilang aku tanggal 24 Januari. Terus dia langsung bilang, wah 24 dibagi 2 itu 12. 12 itu angka government. Kamu akan kerja, akan kerja related dengan government. Waktu itu kan umur saya kan masih muda ya, umur 20-an, masih muda banget. Aku nggak kepikir, apa sih government, nggak mungkin lah orang aku pengen jadi entrepreneur di Singapura kok. Kan waktu itu aku pikirnya seperti itu. Terus ada satu saat dia juga bilang, Jordan, dia bilang, aku lihat kamu bicara di depan ratusan ribu orang, dia bilang kayak gitu. Nah, dengan waktu itu pas lagi masih muda, aku nggak gitu aku nggak gitu percaya sama profesi sebenarnya, karena menurut aku ya orang bisa bahas apa aja lah tentang kamu bisa ini, kamu itu. Jadi aku bilang ya aminin, tapi kalau enggak. Aku nggak pernah terima profesi soalnya itu. Jadi aku bilang sama Tuhan, ya aku aminin aja kalau terjadi, kalau enggak. Tapi aku excited sebenarnya when she spoke that one. Itu ada sebuah spirit yang aku excited banget kalau memang Tuhan akan memakai saya one day gitu. Tapi aku cuman ya iya aja gitu. Nah lucunya 2 minggu setelah dia memprofesai bahwa Jordan kamu akan speak in front of hundreds and thousands of people, tiba-tiba di cell group aku, cell group leader aku waktu itu orang Singapura, dia tiba-tiba profesai juga. Aku nggak pernah diprofesai sama dia. Tiba-tiba 2 minggu kemudian itu dia langsung profesai the same exact words. Jordan, I see you in front of hundreds and thousands of people speaking. I see you have ada business conference dan aku kaget dong. Wah, kok bisa? Nah ini dengan kejadian ini aku langsung tanya sama Tuhan, double loh. Ini apakah is there anything that you want to speak to me gitu kan? So aku langsung kaget waktu itu dan ya udah. Nah lucunya ketika graduation School of Theology tahun 2009 ini di graduation ini, aku kan diambil foto ya sama satu orang. Terus tiba-tiba the next day aku ketemu fotografernya, aku belum kenal pas di sini. Nah the next day pas aku ketemu dia, fotografernya bilang, Brother Jordan, dia bilang, when I take photo of you, I see you in front of hundreds and thousands of people speaking. Wah dari sana aku langsung merinding habis. Aku langsung bilang, wow God, apa ya yang what are you trying to say to me ya? Like the moment when you speak of this. Jadi aku langsung bilang, Tuhan, okay, from today onwards, I will live my life for you, and if I know that you are going to use me
aku akan stay holy for you gitu. Aku bilang sama Tuhan gitu kan. Nah, tahun 2010 si Miranda sebelum dia pulang ke Afrika, dia prophesy sesuatu hal yang menurut aku yang sebenarnya spirit aku reject. Dia bilang kayak gini, Jordan, of all the prophecy, dia bilang, I see you going through a wilderness, dia bilang kayak gitu. Kamu akan menjalani sebuah lembah, dia bilang kayak gitu kan. Wilderness gitu, a valley. Terus aku dengan polosnya bilang, enggak lah, aku sekarang udah jalanin kok di valley ini. Aku punya bisnis susah dan lain-lain. Terus aku ingat mata dia ketika aku ngomong itu, dia bilang, be strong ya. Dengan mata dia, be strong ya. Aku nggak ngerti dia ngomong apa. Nah, tahun 2010 itu pas banget, baru berapa bulan dia profesa itu, papa aku kena divonis kanker. So, satu keluarga kaget dan we don't know what to do. Dan kata dokter, your father has only 2 years to live. So, aku kaget lah waktu itu kan tahun 2000 ketika dia bahas itu. Nah, setelah saya graduate dari Bible School ini, aku tuh apply, ada klien aku dulu bilang, Jor, kamu mau sukses gak? Kalau mau sukses kamu jadi property agent aja gitu kan. Jadi aku bilang ya udahlah, paling cepet kan. Soalnya mereka bilang kalau jadi property agent di Singapura tuh paling gampang gitu. So aku okein gitu, dan ini kerjaan aku berdiri, aku kasih pamphlet, aku jaga show flat. Pokoknya tahun 2010 aku jadi property agent, dan lucunya aku tidak closing deals yang besar sama sekali. Paling closingnya tuh komisi aku tuh kecil banget lah. $3.000 terus di share sama orang-orang sampai aku lihat ini aku dapat apa gitu. So I never close a deal tahun 2010, dan it was really one of my down moment waktu tahun 2010 karena career nggak jelas. Dalam hati aku bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan bahwa you are going to you are going to use me, but kenapa somehow bentar ya, saya coba share ulang ini saya. Ini sorry, kelihatan nggak sih? Masih kelihatan nggak ya? Aman kan ya? Masih yang ini kan tahun 2010 kan? Oke, kalau teman-teman aman, ketik aman aja. Oke, good, aman, right. Now, so ketika aku jadi property agent, aku sempat struggle banget di sana. Aku tanya Tuhan, kok ini bukan sesuatu hal yang aku rasa aku akan jadi sukses di sini ya? Kenapa teman-teman kok pada sukses, aku enggak? Aku struggling banget dan aku nggak bisa benar-benar full time di sini karena aku harus jaga papa yang sedang sakit. So akhirnya aku struggle for 3 years dan aku nggak pernah yang namanya closing deals. Nah, tahun 2010 itu puji Tuhan banget ketika papa divonis sama dokter kena kanker hari itu, aku langsung bilang sama papa juga, Pak, kita percaya yuk bahwa papa akan disembuhkan. Mau gak terima Tuhan? Dan akhirnya papa sama mama terima Tuhan. It was like one of my biggest moment ever in my entire life. Udah 10 tahun aku doain dan akhirnya terjadi, papa mama aku terima Tuhan. Dan di sana aku mereka baptis, terus aku ajarin mereka Bible, worship, tiap hari doa sama papa. Tetapi tahun 2011 papa punya kondisi malah jatuh banget. Aku ingat ini papa lagi ada di Malaysia waktu itu, dan aku sampai gak tahan karena waktu itu kan mama balik karena kita harus jual rumah kita yang di Jakarta. So aku sama papa berdua dan I was like really facing death a lot. Aku sampai nggak tahan. Aku pertama kali di hidup jaga seseorang yang hampir meninggal karena papa sampai lemas sampai kayak nggak conscious gitu. Aku juga deg-degan. Ini papa beneran masih hidup atau enggak gitu. So I really cannot take it. Makanya aku langsung doa sama Tuhan. Aku minta sama pastor, kirim dong. Aku punya pastor kan di Singapura. Aku minta pastor di Singapura kirim dong seseorang yang anyone lah datang ke KL di gereja KL, at least minister to us, please help me gitu. Jadi akhirnya kita dikirim. Nah ini makanya aku bilang kenapa aku bisa connect banget sama Pak David ya. Karena pas tahun 2011 ketika dikirim sama satu gereja di City Harvest KL, dia datang ke tempat apartemen aku ketika aku jaga papa, dia prophesy papa,
ya prophesy papa akan sembuh lah waktu itu. Tapi dia juga prophesy ke aku. Dia bilang, Jordan, aku lihat di mana Tuhan kasih kamu kunci, master key. Dan ini yang aku kaget, makanya ketika sebulan atau 2 bulan yang lalu pertama kali aku ketemu Pak David profesanya exactly the same thing, which it is like the same thing, makanya aku kaget kok bisa sama gitu. Nah, so it was in 2011 I received the prophecy juga. Tetapi tahun 2012 adalah tahun di mana papa meninggal. It was a heartbroken moment for me because I received a lot of prophecy that my dad is going to be healed. And kenapa aku bilang tahun 2012 adalah year of death? Karena bulan 1 papa meninggal. Terus bulan 2 papa punya kakak, paman aku juga meninggal ketabrak truk waktu itu. Dan bulan ketiga kakek aku dari papa juga meninggal karena tua ya, memang udah di deathbed. So that year I remember it was like bulan 5 sampai bulan 6 aku ke funeral, rumah duka itu almost like once every 2 weeks. Every 2 weeks pasti ada yang meninggal. So aku fall into depression actually karena ketika papa meninggal aku remember ketika papa di itunya ya di ranjangnya ketika dia meninggal itu di rumah sakit, aku bilang sama Tuhan, papa kan meninggal, my faith also die here. I don't know how to trust you anymore. I don't know how to trust you karena everyone is saying that my dad is gonna be healed. I thought you are going to take care of us after all these things that we have done, gitu kan. Kita doa, kita puasa, kita by faith, kenapa meninggal gitu. Aku bilang sama Tuhan, now I don't know how to live my life. Maybe ini kan paman udah meninggal, kakek meninggal. Mungkin ini 3 generation, mungkin aku meninggal. Aku bilang sama Tuhan kayak gitu. So aku fall into depression dan aku tiap malam terbangun dan aku bisa kayak marah sama Tuhan. Tuhan, kamu kok tega banget kalau Tuhan melakukan kayak gini ke aku gitu. Dan aku nggak mau kerja waktu itu. Aku bisa kayak tiba-tiba malam bisa lihat tangan aku sendiri kayak, oh ini semuanya temporary Tuhan. Ini aku nggak mau kerja karena kerja mati, nggak kerja juga mati. Aku bilang sama Tuhan. So what's the point of living? I said, I don't want to work. Oke, aku mau tunggu mati aja. So it was really bad. Like aku bisa kayak nggak berani pegang sampo kalau mandi karena aku bilang, sampo sabun itu ada chemicalnya, nanti aku kena kanker. Terus aku juga bisa misalnya malam jam 6 aku udah nggak berani keluar karena aku takut nanti ditabrak. So that death spirit, I think it was over me. And aku udah bilang sama mama, Mom, I think there's something wrong. I think I need to go to Singapore. Aku bilang to be prayed for by pastor, dan aku harus curhat lah sama teman-teman baik aku yang di Singapura waktu itu karena udah lama aku nggak ke gereja. Aku juga bilang aku mundur diri. Aku waktu itu juga cell group leader dan aku mundur diri sebagai cell group leader. I tell Pastor Kong juga Pastor San, aku bilang sorry aku nggak bisa karena ini gitulah. So akhirnya I fell into that depression. So amazing banget sebenarnya tahun aku ingat ketika aku fall into that depression hari ke-56. I think 3 hari sebelum aku ke Singapura ya. Hari ke-56. Ini sampai aku ingat banget sampai tanggal-tanggalnya aja aku ingat. Jadi 50 kan hari ke-56 after my papa meninggal. Dan itu 3 hari sebelum aku ke Singapura. Jam 5.30 pagi, aku lihat papa ngintip di pintu pas aku tidur. Terus aku kaget dong, aku bangun terus aku lihat jam 5:30. Aku bilang, Tuhan kenapa ya papa punya arwah kok ada gitu? Atau ini halusinasi ya? Aku udah nggak healthy lagi. So aku bilang sama mama, I think we need to go Singapore gitu. So akhirnya ketika sampai Singapura, mama bilang, Jor, kayaknya aku lihat papa, kayaknya arwah papa balik. Wah, dari sana aku tuh kayak kaget, aku ngeri. Aku bilang, Lord, what's wrong? Bukannya apa ya, tapi Lord, apakah arwah papa nggak diterima ya? Aku bilang sama Tuhan kayak gitu. So I was like, Lord, what's wrong ya? So aku nggak bisa tidur, aku malah curse and swear, Tuhan tega ya, gitu ya. After all these things, aku sejujurnya teologi aku di otak aku langsung messed up banget. Karena I thought like orang meninggal itu udah nggak balik lagi kan. Orang itu harus ke paradise gitu, aku pikir. Tapi kok ini balik lagi? So my mind was messed up and everything, and I was like so down. Tetapi waktu itu pas udah sampai Singapura, teman aku bilang, Jor, kamu datang deh ke service di City Harvest waktu itu hari Sabtu. Bagus banget, Pastor Choi Yonggi, ini Dr. Choi Yonggi itu lagi preachingnya tentang
Faith hari Sabtu. Aku malas banget dong. Aku juga waktu itu hari Sabtu kayaknya nggak bisa pergi. Jadi aku akhirnya nggak pergi Sabtu. Dan aku remember inside my heart, I say, I don't need faith. I don't need faith. I said gitu kan. Nah, terus aku perginya hari Sunday, hari Minggu waktu itu. Nah, pas aku pergi hari Minggu, amazing banget. Kata-kata yang dikeluarkan dari Pastor Cho Yonggi kayak gini. Hari ini dia mau bahas tentang kekekalan. Today I want to talk about eternity. Dia bilang kayak gitu. Aku kaget dong. Terus Dr. Cho Yonggi tanya, kenapa Tuhan Yesus membawa 3 murid kesayangan dia ke gunung Mountain of Transfiguration, di mana di gunung itu murid-muridnya ketemu Elia sama Moses dan Elia yang sudah meninggal. Kenapa Tuhan Yesus allow muridnya lihat orang yang sudah mati? Aku nangis dong. I know Tuhan is trying to say something to me. Pas dia ngomong itu, aku langsung nangis. I think in that service ya, ada 7.000 orang. Kayaknya Tuhan craft that message just for me. Karena aku ya satu-satu yang nangis. Aku nangis terus aku tahu. Terus dia bilang, terus Dr. Cho Yonggi bilang kayak gini, karena Tuhan Yesus mau disciple-nya, muridnya, tahu, sadar bahwa ada yang hidup itu namanya kekekalan. Bukan hidup itu tidak habis di dunia ini aja, akan lanjut. Pekerjaannya akan lanjut nanti di eternity, di kekekalan. Aku nangis dong, aku langsung bilang, wow, ternyata Tuhan kirim Papa ke sini supaya aku nggak gitu grief gitu loh, nggak gitu depres gitu kan. Dan Dr. Cho Yonggi tutupnya ngomongnya kayak gini. So, aku tahu di sini dia bilang kayak gini ya. Here I know ada beberapa orang yang bingung dengan purpose hidup dia. Tetapi saya mau kasih tahu sesuatu hal. Purpose di hidup kita adalah ini. Oh, ini yang tadi saya jelasin ya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan di sana mereka lihat ya, Tuhan Yesus berubah menjadi di depan mata mereka, bercahaya. So, what's my purpose? Nah, Dr. Cho Yonggi ngomongnya kayak gini. Your purpose here is to prepare yourself for eternity and also others for eternity. Ketika Dr. Cho Yonggi bicara soal ini, langsung firman Tuhan, langsung ngomong kayak gini ya. Langsung Roh Kudus, aku dengar Roh Kudus langsung di hati aku, impressionnya kayak gini. Jordan, Papa kamu ada di sini, ada di eternity. Dan karena kamu sudah mempersiapkan Papa ketika Papa masih di dunia, kamu kasih Bible study, kamu memperkenalkan presence saya, worship dan lain. Karena Papa ada di sini. So your purpose now adalah prepare yourself for eternity dan also others for eternity. Wow. Itu kata-kata ini aku tahu ya, di sana ada 7.000 orang yang dengar kata-kata ini, tetapi yang kena kayaknya ini jadi rema buat aku. Aku langsung tahu, Lord, thank you. My purpose here is to prepare myself for eternity and to prepare others for eternity. Mempersiapkan diri kita untuk hidup kekal dan juga mempersiapkan orang lain untuk hidup kekal. So aku langsung dong kayak, Lord, di service itu aku nangis kayak udah kayak panas gitu kan. Terus kan karena Dr. Cho Yonggi ya waktu itu ya, jadi banyak orang Korea. Nah, di sebelah aku tuh orang Korea, ada ibu-ibu orang Korea gitu. Dia bilang, wow. Dia bilang you are very anointed ya katanya. Terus aku bilang, no, I cry because I miss my dad. Aku bilang, karena I miss my daddy gitu. Nah, terus tapi waktu itu aku langsung bilang, Tuhan, kayaknya waktu itu aku rasa 70% depression aku gone ya. Waktu itu aku really 70%, 80% of the depression. Dan aku langsung bilang, Tuhan, thank you for restoring me. Lord, I want to work now. I want to work for eternity. Aku pengen kerja untuk I want to work in a way that is last for eternity. But aku bilang, aku nggak kerja. Aku jadi property agent gagal. Aku nggak ngerti mau ngapain. Aku nggak punya duit. Bagaimana dong? Terus impression aku sebenarnya ada di Habakuk 2. The Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will not surely come. It will tarry. Apa yang aku dapat impression dari sini, Tuhan bilang kayak gitu. Jor, kamu tulis business proposal. Tulis aja di kertas. Write it on the tablets kan.
Terus and then you pray, and then you give me your business proposal. Terus aku tulis beneran. Aku ingat banget waktu itu aku tulis karena papa sebelum meninggal, papa bilang kalau papa sembuh dia pengen banget bikin sekolah. Jadi aku pas di press kan aku baca buku terus tuh waktu itu, dan aku pengen banget untuk educate orang kalau bagaimana cara living healthy supaya nggak ada kanker, bagaimana caranya supaya living healthy. So aku dapat sesuatu. Ternyata living healthy itu aku pikir kan kanker itu kan adalah sebuah keturunan ya. Karena my grandma passed away of cancer, my dad, my grandpa, my grand aunt semuanya meninggal kanker. Jadi aku takut kan. So I was like really looking and reading, ternyata satu hal yang aku kesimpulan ya. Kenapa orang dapat kanker ya? Selain of course hidup nggak sehat, makan nggak sehat ya. Stress and worry itu menghasilkan diseases and cancer. So I told God, if I work, I don't want to be stressed. Okay, Lord, I want to enjoy. Karena aku tahu kerjaan yang dari kamu itu bukan kerjaan yang stres. Karena aku tahu Tuhan, you don't want me to get cancer. And I pray to God, I don't want to get cancer. So I say to Lord, aku pengen educate orang-orang tentang living healthy. Makanya kalau teman-teman ikut aku di Instagram aku pasti olahraga. Aku living mindfulness dan lain-lain. Aku bilang Tuhan, I really want to spread this. So I want to build a school. Tapi sekolahnya ini aku nggak mau cuman K-12 ya, kayak untuk anak kecil atau untuk SD. Tetapi aku pengen banget untuk skill based. Mungkin kita bisa mulainya dari fotografi dulu, bisa mulainya dari watercolor, terus lama-lama ngajarin bisnis. Tapi aku juga masukin yang namanya value kingdom value di dalam workshop itu. Aku tulis itu sama Tuhan. Aku pengen banget ada kelas-kelas tentang mindfulness, aku pengen kelas-kelas tentang nutrition, itu di hati aku. Aku tulis itu semuanya. Dan keren banget ya. Ketika setelah aku tulis itu, yang lebih kerennya, setelah aku tulis itu 3 minggu waktu itu. Ada orang telepon, tante saya bilang, "Jor, aku ada temen nih, pengen beli properti." Aku bilang, "Sorry, aku udah nggak di properti lagi." Dia bilang, "Nggak apa-apa, ketemuin aja temen." Ya udah aku ketemuin klien ini, terus klien ini bilang, "Jor, cariin properti dong." Terus aku bilang, "Oke, kamu ke Singapura, nanti aku kasih kontak teman aku yang di properti di Singapura. Nanti kamu sama dia aja, nanti kamu diajak keliling, dan kalau kamu beli aja, nggak usah kasih komisi, aku nggak perlu." Gitu. Soalnya dia pergi sama teman aku satu harian gitu. Terus dia langsung malamnya telepon, "Jor, gak ada properti yang aku suka. Udahlah Jor, kamu aja yang pilih Jor." Aku bilang, aduh aku gak ada di properti lagi. Tapi dia paksa, udah kamu pilih aja. Ya udah, aku cari waktu itu. Kebetulan tante saya yang satu lagi pengen beli properti kan. Dia bilang, ya udah, kok di sini ada nih properti di Manhattan, namanya di Simei. Ini. Di sini ada MRT, ada shopping center. Terus dia bilang, ya udah Jor, kamu datang ke sini. Ya udah aku terbang lagi waktu itu. Terus dia bilang, nih, pas dia lihat properti, dia langsung kasih cek. Ceknya $20.000 dong. Komisi aku $20.000. First time in my life, aku dapat duit ratusan juta, which is $20.000 waktu itu. I was like, wow. Aku bilang, wow. Terus lucunya 2 minggu kemudian, dia langsung bilang, "Jor, CC aku pengen beli, Jor." Terus CC-nya datang, aku present, terus habis itu dikasih cek lagi. Wah, aku closing deal lagi waktu itu. Seumur hidup loh, 3 tahun aku di properti nggak pernah closing deal di atas $10.000, nggak pernah, $5.000 pun nggak pernah. Terus akhirnya, yang lucu, somehow di 3 bulan itu ya, klien-klien aku yang 3 tahun nggak pernah close deal, mereka datang beli. Bahkan ada satu customer ya di Jakarta, aku ingat, dia nggak terbang ke Singapura, aku kirim browser lewat WhatsApp di Jakarta, terus dia langsung, "Oke, Jor, besok ke Pantai Indah Kapuk ambil cek." Aku ambil cek dan aku close deal. Total 3 bulan atau 4 bulan, aku ingat 3 sampai 4 bulan. Aku punya komisi ya di property closing deals itu $120.000. Aku nggak pernah dapat duit sebanyak itu. Aku langsung jadi top producer. Can you imagine? Amazing ya Tuhan ya. Dari yang aku depres, terus dalam beberapa bulan dia langsung turn it around, dan aku nggak kerja loh. Seriously, aku udah tolak orang yang datang, aku nggak cari call, aku nggak cari klien yang datang. So akhirnya aku dapat duit banyak ya, top producer 120.000, dan dari sana teman aku bilang, "Jor, nah kan ini aku udah pindah company ya, yang 3 tahun itu aku pindah company." Terus ada teman baik, dulu sel group leader saya, namanya Joanna. Joanna bilang,
karena dia mau pindah ke company yang baru, Propnex aku juga ikut pindah. Terus dia bilang, Jor, ada orang loh di kelas apa namanya di kita punya agent yang di Propnex itu dia ikut kelas 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 digital marketing harganya $3.000 kamu ikut aja. Terus aku bilang aku nggak ada duit waktu itu kan komisinya belum turun. Terus dia bilang udahlah nggak apa-apa ikut aja. Ya, akhirnya dia ikut terus dia kasih aku buku dan dia cerita kelasnya itu seperti apa dan lain-lain. Terus akhirnya aku bilang wow kelasnya sebenarnya simpel banget ya 3 hari $3.000 mahal juga. Tapi kan aku IT ya terus aku sekolah IT, tapi aku bilang, loh, ini aku selama 4-5 tahun belajar IT, kok aku nggak kepikiran ya bahwa bisa jual properti lewat online, lewat digital marketing. Akhirnya aku terapin lah dari sana, duitnya overflowing terus. $20.000, $50.000, $60.000 per bulan. Tiap kali masuknya itu segitu terus di kita. Nah, langsung deh di otak aku langsung pikir, gila ya, satu kelas aja bisa merubah hidup aku ya. Apalagi kalau kita punya banyak kelas-kelas seperti ini ya di Indonesia gitu kan. Bisa merubah banyak hidup nih. Nah, waktu itu kebetulan juga tahun 2013 karena aku di properti sering banget kayak apa namanya? Closing deals. Aku bilang sama Tuhan, aku ingat banget di tahun 2013 Desember malam, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, thank you so much ya for the amazing financial blessing ya. But I said God, kok hati aku kosong ya? Duit sih enak ya, aku nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan aku cuma bikin website doang. Terus Joanna yang closing, partner aku yang closing. Aku bahkan nggak usah ketemu klien gitu. Tapi inside my heart, every day I wake up, aku tuh kayak rasa kosong gitu. Biarpun duit banyak ya, aku travel terus ya. Ke Amerika 1 bulan, ke Korea 2 minggu, ke Australia, dan lain-lain. Duitnya tuh cepet habis sebenarnya. Cuman aku bilang, Lord, tapi kok aku masih rasa kosong. So I said, God, aku remember lagi tahun 2013, Desember malam, tanggal 31, aku tulis all and new. Aku bilang, Lord, I just want to build a company that make impact. Lord, I just want to, and it starts not from the people outside, tapi it starts from my team. Aku pengen empower 5 orang untuk menjadi orang hebat di company aku. Terus kita impact bareng-bareng di Indonesia gitu. But I didn't know what to do. So tahun 2014 waktu itu awal, kebetulan adik saya kan guru yang dari Singapura juga. Terus dia bilang, kok ada gak website yang bisa aku taruh servis saya supaya iklanin aku bisa jadi guru gitu. Jadi orang-orang bisa ketemuin saya. Jadi waktu itu saya research belum ada, aku bilang ya udahlah aku buatin gitu. Dan aku juga kepikiran siapa tahu ya nanti aku pengen banget bikin kelas-kelas yang aku bisa ngajar juga. Aku pengen ngajar digital marketing loh seperti orang-orang yang di Singapura yang aku ikut yang kelas yang itu $3.000. Aku bilang wah not bad loh $3.000 30 juta kali 10 aja udah 300 juta ngajarin orang gitu kan. Tapi aku pengen itu kayaknya oke gitu. Jadi akhirnya muncullah ide untuk membangun mau belajar apa. Nah, itu tahun 2014 dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jalan yang Kau Tuhan, bukain ya dengan jalan dan aku gak mau stres loh. Aku bilang aku pokoknya kirimin orang-orang yang hebat, aku bilang untuk membantu saya, kirimin orang-orang untuk aku empower dan kirimin duit juga Tuhan karena aku gak mau pusing tentang soal financial aku bilang. Dan waktu itu pas jalan keren banget sih. Baru 6 bulan aku jalanin mau belajar apa langsung Tuhan buka channel marketingnya ya lewat TV. Aku nggak cari mereka. Kompas TV telepon aku. Awalnya tuh dari radio dulu. Dave Hendrik telepon aku karena cousin aku. Terus akhirnya Kompas TV, terus Dai TV, Smart TV. Bahkan Kompas TV aja aku masuknya 2 kali. Dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Dan kerennya tahun 2017 akhirnya aku ditelepon sama Bang Adi F. Noya punya tim. Dia bilang aku masuk ke acara Metro TV sih. So ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, yang keren ini yang aku mau cerita. Ini tahun 2017 kalau nggak salah. Ini benar kan 17 ya? Ya, tahun 2017. Jadi aku belum punya kita tuh nggak ada office. Jadi kita tuh semuanya masih very small team ya, 5 to 6 people team, terus nggak ada office. Terus ketika Metro TV bilang,
Jordan, kita pengen dong syuting di apa namanya office kamu. Wah, dalam hati aku tuh nggak ada office, gimana ya? Jadi akhirnya aku bilang, wah Lord gimana ya? Akhirnya oh iya, aku punya teman baik yang punya coworking space. Namanya coworking. Nah, yang punya itu Dian Hasan sama Cynthia. Aku telepon mereka, Mama Si, Papa Di. Aku bilang, ehm, aku panggil dia mereka Papa Di, Mama Si ya, by the way. Mereka tuh kayak papa mamanya coworking. Aku bilang, bisa gak aku pinjem? Karena ada Metro TV yang mau liput. Jadi akhirnya ini syutingnya di office mereka. So I was like telling God, thank you so much ya ketika memang aku nggak ada apa-apanya, engkau kirim aja orang-orang, engkau kirim aja tempat yang kita perlu. So, aku ingat tahun 2017 akhir, aku bilang, tahun 2017 deh, pas awal-awal ini, aku langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, udah jalan 3 tahun, kita nggak punya office, Tuhan. Dan kita punya financial, ya nggak jelek-jelek banget, tapi nggak bagus-bagus banget, jadi stagnan banget. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ada breakthrough dong, kalau tahun 2018, tolong kasih sign ya kalau tahun 2018 aku bilang Tuhan kalau tolong dong kasih kita office gitu loh, at least masa startup kita nggak ada office Tuhan, dan aku nggak ada duit kan waktu itu kan, per bulan kita paling cuman kita punya profit paling belasan juta, terus habis itu bayar bayar staff udah selesai, aku aja sendiri masih nggak terima gaji kan, aku hidup dari properti, komisi properti kan, dan tahun 2017 ini properti udah turun, aku udah jarang banget involved di properti karena aku pengen fokus aja di company mau belajar apa, biarpun nggak ada duitnya, tapi nggak tahu ya, inside my heart itu spiritnya itu kayak this is what I'm born to do gitu loh. Jadi lucu, kayak mama saya lihat, nah ini kan nggak ada duit, kenapa kamu nggak ambil yang ada duit aja, yang properti gitu loh. Tapi aku bilang nggak tahu, I don't know how to explain, but somehow ini kayaknya Tuhan suruh aku di sini gitu loh, kayak enak soalnya, biarpun nggak ada duit kayaknya ada aja yang dibuka jalan. Dan akhirnya aku doa sama Tuhan, Tuhan aku mau dong, biarpun aku mau dong office gitu, biarpun aku nggak ada duit ya waktu itu. Tahu nggak yang kerennya? Tahun 2017 bulan 6 tanggal 1. Nah, hal-hal yang kayak gini aku ingat banget, aku catat tanggal-tanggalnya karena ini sebuah supernatural moment. Bulan 6 tanggal 1 diteleponin sama partner aku di Singapura, Joanne. Aku kan di Jakarta. Dia bilang, "Jor, doain ya, kita kayaknya bakal close big deal deh di properti." Aku bingung dong. Udah lama kan nggak ada properti. Kok bisa? Terus dia bilang, "Iya, ada satu klien nyasar ke website kamu yang udah kamu buat last year." Wah, aku kaget kan. Wah, oke nih. Dan akhirnya kita close deal dong. Tahu nggak close dealnya berapa? Kita both of us ya, we close $160.000. 1,6 M itu. Dua orang ya, kita dapat dari satu deal itu 1,6 M. Tiba-tiba dong. Dan itu kan bulan 6, tapi kan komisinya cairnya tuh bulan 12. Jadi akhirnya bulan 12 aku cari office dengan duit itu, dan this is our very very first office. Tahu nggak office kita di mana? Kita ada di museum. So kita sewa part of the office here, dan ini museumnya. So it was amazing banget. Dan tahun 2000, ini kan tahun 2018, tahun 2019 kita pindah ke office apartment karena lebih murah, dan juga aku suka high end, dan karena yang ini kan public banget ya, jadi kalau orang tiap kali datang pasti mereka lewatin, jadi kita nggak ada meeting space dan lain-lain. So akhirnya aku pindah ke sini, dan ini office apartment space lah. So I'm very grateful to God, and akhirnya bisa lah yang namanya kita survive dikit-dikit gitu loh. Nah, amazingly juga tahun 2000 berapa nih? Tahun 2018 aku tiba-tiba diteleponin sama kantor staf presiden. Dia bilang, "Jor, kamu di-invite ke istana karena Pak Jokowi pengen ketemu anak-anak muda yang membuat impact influencer gitu kan." Aku bilang, "Hah? Aku dari mana?" gitu kan. Ya udah aku pergi. So tahun 2018 aku pergi ke istana, dan aku ketemu Pak Presiden. Aku nggak ngobrol banyak, tetapi kayaknya mereka tahu karena kan mereka ada isi ya datanya aku siapa. Dan akhirnya aku tuh ditulis bahwa aku adalah founder dari membelajarapa.com gitu. So nah, tahun 2018 juga amazing ya. Jadi aku cerita sedikit juga. Jadi ketika aku bangun Mau Belajar Apa ini tahun 2014. Nah, tahun 2015 aku minta teman baik aku namanya Daniel. Dia teman baik aku di Singapura juga, untuk menjadi co-founder aku. Jadi dia jadi CTO aku. Nah, terus tahun 2017 waktu itu aku ketemu satu part timer
part timer ini jadi aku minta dia jadi PA aku. Jadi awal-awal dia tuh kan part time untuk cuman kerja di Mau Belajar Apa untuk bantu disburse pembayaran doang sebenarnya, kayak bayar-bayar vendor gitu kan. Terus karena ada staff aku PA aku cabut waktu tahun 2017, jadi aku minta si yang part timer ini untuk jadi PA aku, namanya Dwina. So aku bilang dong, Dwina, bantu aku dong jadi PA, mau nggak? Terus dia bilang, oke deh, aku suka sama visinya. Jadi dia jadi jadi PA aku. Dan tahun 2018, karena dia bagus saking kerennya dia, cuman dari PA, terus dia jadi manager. Akhirnya aku bilang sama dia, Dwina, kayaknya tahun 2018 atau tahun 2018 aku jadiin kamu, kalau nggak salah tahun end of 2018 deh. Akhir tahun 2018 aku bilang kalau company ini kamu manage-nya bagus, aku akan kamu kasih jadiin co-founder ya. Jadi kita akan ada 3 co-founder, Daniel sama Dwina sama aku. So tahun 2017 tahun 2018 akhir Dwina jadi co-founder. Nah, lucu banget. Dia bilang kayak gini. Towards the end of 2019, kalau nggak salah bulan 9 di tahun 2019 bulan 9, Dwina bilang kayak gini. Jordan, aku kayaknya udah mulai rasa stuck ya di Mau Belajar Apa ya, kayaknya nggak kemana-mana gitu. Kalau memang dia bilang gini sama aku, dia bilang, aku doa sama Tuhan sih sebenarnya sih, kalau memang Mau Belajar Apa nggak kemana-mana, nggak ada prospek, aku akan cabut dari Mau Belajar Apa tahun 2019 akhir dia akan cabut. Tahu dong, tahun 2019 bulan 10 tiba-tiba Dwina dikontak sama kantor staf presiden. Dia bilang Pak Jokowi punya visi untuk memperdayakan mau pengen introduce program untuk educate orang-orang supaya dikasih skill namanya kartu prakerja gitu loh. Jadi orang-orang yang dapat kartu prakerja ini bisa ikut kelas-kelas gitu. So akhirnya Dwina bilang, wow, Tuhan jawab doanya, berarti ada proyek besar kan. Tapi kan waktu itu masih nggak tahu. Dan waktu itu kan tahun 2018, tahun 2019, kita kan punya company kan struggling banget ya. Duitnya malah dari properti aku, bukan dari Mau Belajar Apa. So, kita juga lagi fundraising, cari investor, cari VC. Kita ditolak terus. Sampai akhirnya tahun 2020 ada satu VC yang mau invest ke kita, akhirnya juga pandemi terjadi, nggak jadi. Jadi aku bilang, wah Tuhan nih, udahlah Mau Belajar Apa, udah nggak ada chance gitu. Tapi keren dong Tuhan ya. Memang kalau jalannya Tuhan nggak kemana-mana ya. Tahun 2020 aku diteleponin, akhirnya Mau Belajar Apa menjadi program kartu prakerja. Dan itu timnya Pak Jokowi bilang Mau Belajar Apa menjadi salah satu contoh terbesar kenapa mereka pengen mempelajari lah program prospek kartu prakerja ini. Dan akhirnya tahun 2020 kita sign deal. That was like, Lord, just so amazing. Dan waktu itu kan tahun 2020 adalah pandemi ya. Dan semuanya bisnis pada down, semuanya kita naik lah gitu loh. So I just want to thank God. I just want to take this chance to really like share to you teman-teman di sini bahwa hal-hal yang amazing ya, yang dari nol, aku nggak punya apa-apa, aku depressed dan aku udah give up, but God never give up on me. Makanya sometimes ketika ada orang bilang, kamu harus kerja keras, Tuhan supaya berkatin, kamu harus kayak gini. Dalam hati aku rasa, aku kayaknya pas aku depressed, aku beneran give up deh. Dan ketika aku give up, siapa yang nggak give up di aku? Tuhan yang nggak give up di aku justru. So it's not me. And ini yang terakhir yang aku pengen share di slide aku ini adalah Philippians 2:13. Tahun ini aku ketika aku look back ya, aku lihat 10 tahun perjalanan aku di Indonesia. Aku lihat a lot of things yang aku nggak benar-benar kerja keras banget ya. Jadi contoh misalnya kayak aku nggak kerja keras untuk mencari partners yang amazing, co-founders yang bagus. Aku nggak cari opportunity untuk masuk ke pemerintah. Tuhan buka. Aku nggak ada duit untuk membuat advertisement di TV, Metro TV yang kasih free. Malah aku dibayarin untuk membuat advertisement yang tadi. So I was like telling God, I really never do anything, but I was really, really like,
aku enjoy aja. Makanya tahun ini aku dapat renungan aku actually is in Philippians 2 verse 13. Aku suka banget. Dia bilang kayak gini, what for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Mungkin awal-awal orang tuh lihat ya, mungkin banyak gereja bilang, kamu harus membuat sesuatu hal nih yang bisa please God gitu. You have to do things that please God, right? Bahasa Indonesianya apa ya? Untuk ada orang yang bisa chat ya. Bahasa Indonesianya apa kalau misalnya, kamu harus membuat hal untuk bisa please the Lord. Itu bahasa Indonesianya apa? Yes, menyenangkan Tuhan. Thank you so much, Pak Andre Herman. Oke. So sering banget aku dengar, kita harus menjadi orang Kristen yang bisa membuat menyenangkan hati Tuhan. Tapi aku bilang, aku pikir-pikir lagi, kayaknya ada yang salah deh di teologi ini deh, menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca ya di sini ya, actually God is the one working in you. Jadi bukan kita yang, karena aku depres kan, aku udah nggak ada apa-apanya, tetapi Tuhan punya spirit yang kasih aku revelation, yang membangunin aku, yang mengerja di dalam hidup aku, dan akhirnya aku punya desire. Karena kalau aku masih depres, aku nggak mungkin punya desire, karena aku tahu Tuhan bekerja di dalam hati aku, Dia kasih revelation, dan akhirnya aku punya desire di dalam hidup aku. Dan ketika aku punya desire, aku punya power yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan itu mulai dari mana? Bukan dari kita, justru dari Tuhannya sendiri. Jadi aku belajar banyak tahun ini ya, specifically tema aku adalah istirahat. Istirahatnya apa? Istirahat itu rest in Him. Jadi bukan soal aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Tapi aku diajarin sama Tuhan. Kan waktu itu last year aku juga di kantor prakerja, aku stres banget kan. I was like, God, aku perlu achieve ini Tuhan, aku perlu achieve ini Tuhan. Tuhan tanya dong, Jor, selama 10 tahun, emang ini kamu punya achievement? Aku pikir, makanya ketika aku share ini ke customer ini, biarpun ini aku share mungkin udah ke 100 kali ya teman-teman, tapi aku dapat aja revelation kayak, ya sih Tuhan sih, ketika aku depressed, ketika aku tidak berdaya, I cannot do anything. You're the one who work in me. So this year Tuhan ajarin aku rest in me, and you will accelerate. You rest, and then when you have the desire, then you will have the power to please Him. So itu aja teman-teman yang aku pengen share, dan aku buka sesi ini untuk Q&A. Mungkin teman-teman yang pengen sesi tanya jawab, atau mungkin dari Pak David pengen bertanya-tanya Q&A sama saya, silakan. Pak David mungkin, atau tim Reva. Wow. Komen saya pertama cuma bilang keterlaluan memang Tuhan kita. Amin. Jadi saya terus terang nggak bisa ngomong apa-apa karena kebenaran yang Anda buka yaitu very practical. Dan ini semakin meyakinkan saya sebuah hal yang kami yakini juga. The main goal is relationship. Ketika relationship kita dipulihkan, and the method is partnership. Metodenya itu partnership, saudara. Jadi saya setuju banget dengan tadi, God is working in you. Tapi seringkali kita merasa kita yang mau kerja buat Tuhan. Halo? Ingat loh, saya memang kirim ke beberapa teman dan ada yang komen. Judulnya menghentak nih, eternity. Saya rasa, jujur saudara, jarang yang punya tema khotbah yang judulnya eternity ya. Halo? Kesannya kok kayak serem gitu. Tapi Anda didesain loh saudara. Detik Anda terima Tuhan, ya seorang hamba Tuhan itu bilang, kairos Anda dimulai, yaitu kekekalan. Kenapa? Anda perlu belajar memang banyak. Saya nggak tahu mau tanya apa Yordan, cuman apa ya? Nggak tahu, mungkin yang lain dulu yang mau tanya.
Ada yang mau tanya? Ya, Ayo. beberapa orang sih kayaknya aku lihat bahkan yang ada pertanyaan nih mungkin bisa kita diskusi juga. Kenapa tema aku eternity? Sebenarnya eternity ini juga menjadi sebuah apa ya, sebuah words yang very meaningful to me karena banyak orang tuh pikir bahwa eternity itu dimulai ketika kita meninggal. Tetapi enggak, ketika kita terima Tuhan Yesus, eternity itu udah mulai di hati kita. Bahkan di Ecclesiastes kan ditulis bahwa for God has placed eternity in our heart, right? Dan aku tahu, dan ketika eternity itu ada di kita, kita tuh tahu bahwa the heaven is on us, right? Dan itu yang aku pengen menjadi ambassador ya. Kalau aku bisa menjadi ambassador Tuhan itu, aku pengen menjadi ambassador yang dimana aku pengen kasih tahu Tuhan bahwa kasih tahu teman-teman bahwa hey guys, children of God, di sini ada 120-an orang teman-teman. Hey, apa yang aku rasakan, apa yang aku experience itu juga bisa di-experience-kan. Kayak contoh ya, misalnya kayak aku bilang sama Tuhan, Tuhan amazing banget ya, co-founders tuh keren. Um, Teman-teman yang dikirim, opportunity yang dikirim, duit yang aku perlu misalnya, itu dikirim gitu, aku perlu, office dikasih, aku tiba-tiba pas pandemi dikasih gitu loh. Dan aku punya sebuah privilege jadinya, biarpun waktu itu aku go through downtime, terus aku langsung kepikir, oh ada satu hal, ini keren banget. Ketika pandemi waktu itu, kan di project pemerintah itu kan biasanya duitnya di delay, ya kan. Dan tiba-tiba karena kita ambil proyek pemerintah ini kan tiba-tiba kita harus expand ya, dari 7 orang punya tim kita harus expand jadi 40-50 orang kan. Aku nggak ada duit kan, dan karena waktu itu kan ratusan ribu orang kan masuk ke website dan crash dan lain-lain, aku langsung, tapi waktu itu aku punya faith. I said, Lord, if you bring me so far here, udah membawa aku sampai ke titik ini, if you give me the vision, aku tahu Tuhan akan kasih aku provision-nya. Dan you know what amazing, tim-tim aku yang sudah keluar dari mau belajar apa, ya, aku ingat tim-tim aku, orang-orang yang udah nggak di mau belajar apa, dia telepon ke Duina telepon ke mereka, dan akhirnya dia bilang, guys, ada 5 sampai 6 orang, dia bilang, Kak, aku mau balik ke mau belajar apa, sementara 1 bulan ini untuk membantu kalian, tidak usah bayarin aku akan kerja buat kalian gratis. Di saat itu aku nangis sebenarnya. Aku nangis. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, yang ada di program pemerintah ini ada 6 platform. Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, semuanya mereka tuh belakangnya tuh ada venture capital, investor, keren. Mereka tuh ada pemerintahnya lah. Mereka tuh ada sosok politiciannya di dalam politik apa di mereka punya startup. Satu-satu yang nggak ada investor, satu-satu yang nggak ada duit, satu-satu yang nggak ada apa namanya politician, cuma mau belajar apa. Dan aku nangis waktu itu bilang, tapi aku bilang sama Tuhan, tapi Tuhan, aku rasa aku yang paling kaya di seluruh dunia. Kenapa? Karena aku perlu apa, Tuhan kasih. Aku nggak punya staff kasih dan nggak perlu bayar. Mereka bilang sama Kak Jordan, nggak usah pusing Kak Jordan, kita akan bantu customer service, nggak usah pusing, nggak usah. Anyway, company aku juga karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku bantu aja mau belajar apa sih. Wow, aku nangis. Dan aku akhirnya aku ngerti, Tuhan, this is where the part where I understand yang namanya unlimited resources. Itu eternity itu ada, bukan tunggu mati, tapi sekarang apa yang aku perlu di eternity dikasih langsung, channelnya langsung dikasih aku. Makanya aku suka banget yang namanya temanya eternity. Ini bukan soal cuman, oh kita mati dulu ya baru experience. Enggak, sekarang kita tuh experience-nya samanya yang namanya eternity. Itu sih sebenarnya. Wow, wow. Setuju banget Jordan, jadi closingnya di Filipi 2 tadi dan dibuka di Wahyu, betul ya? Ya. Testimony of Jesus, the Spirit of Prophecy. Saudara, saya nggak pernah lupa Bill Johnson selalu nge-quote ayat ini dan bilang, arti ayat ini adalah bagi mereka yang percaya. Jadi ini saya garis bawah ya, Jordan tadi udah ngomong, bagi Anda semua 120-an ini yang percaya dan mau percaya, He will do it again for you, for us. Dia akan lakukan lagi, saudara. Tapi kuncinya satu, percaya. Karena itu adalah roh nubuat. Amin. Wow. Bukankah Tuhan Anda keterlaluan, saudara? Halo?
Ya, keterlaluan apa, Pak? Keterlaluan baiknya, saudara. Ya, kita sering lupa hari ketujuh Tuhan lakukan istirahat dari segala penciptaan dan Dia memberkati hari ketujuh. Dia memberkati semua yang Dia sudah lakukan. Dan from that day onward Dia berkati. Dan menarik, hari ketujuh tidak pernah ada tulisan jadilah petang dan jadilah pagi. Harusnya eternity itu start dari sono, saudara. Sayang jatuh. Tapi puji Tuhan, Yesus hidup lagi. Amin. Wow. Amin. Nggak ngerti ini harus ngomong apa lagi. Saudara, walaupun sharingnya mungkin nggak terlalu panjang-panjang amat, tapi saya minta Anda, ayat-ayat tadi Anda catetin dan benar-benar Anda renungin ya malam ini. Ya. Menarik, Yordan bilang yang lain punya yang kuat-kuat lah. Tapi yang satu ini yang punya belakangnya yang menciptakan alam semesta. Halo? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Di sini ada pertanyaan Pak David dari saudara Jessica Suparman. Mungkin mau di unmute mungkin Jessica Suparman. Boleh. Ya di sini. Oke, aku baca aja deh kalau gitu. Chatnya di sini Jessica bertanya, Ko Jordan so blessed with the testimony. My question is how to learn to rest in God and surrender to Him when you are in storm. Bagaimana caranya istirahat di dalam Tuhan dan surrender to Him when you are in storm? Very good pertanyaan. Bagaimana sih caranya untuk beristirahat di dalam Tuhan? Ini selama 1 tahun ini, Jessica mungkin dan juga teman-teman, aku belajar banyak yang namanya istirahat. Istirahat bukan berarti kita tidak kerja sebenarnya, tetap kerja, ya kan? Tetapi beristirahat itu di dalam hati kita tuh istirahat, kita tuh nggak struggle, kita tuh nggak ada worry. Nah, bagaimana caranya? So, aku terinspirasi banget dengan ceritanya Mary dan Martha. Ingat gak sih dua bersaudara itu kakak adik ya? Jadi suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Terus Martha was busy preparing makanan, ya kan, minuman. Nah, Mary duduk di lantai dengerin Tuhan Yesus lagi khotbah mungkin kan. Terus pas Martha lagi sibuk-sibuknya, terus dia lihat, lah, kok Mary duduk gitu kan. Terus dia langsung ngomongnya bukannya ke Mary loh, ngomongnya ke Tuhan Yesus malah. Jesus, can you ask Mary untuk datang gitu loh, bantu aku gitu kan. Kok dia duduk aja enak gitu. Nah, terus Tuhan Yesus bilang kayak gini, Martha, Martha, dia bilang, Martha, Martha, your heart is full of worry, ya kan? But Mary has chosen the one thing that I will not take it from her, yaitu dia duduk, she sit down and listen to my words. So ketika aku dengar sebuah cerita itu, aku bilang, Lord, tetapi kan kalau nggak ada orang yang servis kan ya kamu nggak dapat makan. Tetapi aku ingat ada satu pendeta yang tanya, menurut kamu, Mary dan Martha, yang membuat Tuhan Yesus seperti Tuhan itu siapa? Who make God like God in that moment? Perlu nggak sih Tuhan di-serve terus? Perlu nggak sih Tuhan? Makanya aku baru ini bahas sama Seni. Aku bilang, sebenarnya di Alkitab itu aku jarang lihat yang namanya Tuhan bilang serve me. Cuman gereja doang aja sih yang bilang, oh kita harus serve God. Ayo kita harus do ministry for God. Jadi yang salah itu orang-orang punya mindset adalah aku jadi orang Kristen, aku harus serve God. But Tuhan Yesus bilang, no, you sit down and listen. Itu rest in me first. Terus aku langsung kayak terbuka. Oh iya benar. Lord Jesus love
Yesus tuh suka banget ketika kita duduk dan mendengar firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, nah ini balik lagi ke ayat yang tadi Philippians. Ketika kita duduk dari dengar firman Tuhan, itu akan ada sebuah power. God is working in you. Akan ada sebuah desire, dan itu akan ada sebuah power, dan kamu baru kerja. Jadi prosesnya untuk kamu kerja itu adalah kamu duduk, kamu dengar, oke? Ketika Tuhan berbicara, kamu dengar. Ketika Tuhan berbicara dan kamu dengar, itu ada sebuah power. And God is working in you. Ketika kamu udah merasa ada power, kamu udah dapat ide, oke? Kamu ada desire, oke? Kamu ada power untuk melakukan apa yang please God. Jadi as long as aku belum dapat visi dari Tuhan, aku duduk. As long aku berasa ini kayaknya belum waktunya, aku duduk. Oke, bukan berarti bahwa oke, duduk aja nggak usah melakukan kerja. Enggak, ada certain things yang Roh Kudus kasih wisdom. Ya of course, kayak kamu harus kerja, misalnya kerja. Masa kamu punya rumah kamu nggak beresin sih? Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kayak kamu akan dikasih sebuah wisdom menurut aku. Tapi yang pentingnya itu kamu harus dengar. Nah salahnya banyak orang Kristen ketika anak-anak Tuhan ketika resting, mereka restingnya itu adalah di rumah nonton Netflix, di rumah nonton sosial media, Instagram. Tambah stres itu. Kamu lihat sosial media, lihat Instagram, kamu lihat, wah teman aku udah sukses ke sana. Oh teman aku di sini. Oh teman aku di sini. Oh aku pengen mau. Itu resting nggak? Enggak. Otak kamu akan mulai memikir, bagaimana ya supaya aku bisa seperti dia ya? Bagaimana ya supaya aku bisa travel seperti dia? Itu udah bukan rest. Rest itu duduk. Jadi yang aku lakukan adalah tiap hari. Oke, every day. Aku dulu dengar firman Tuhan cuma 1 minggu sekali di gereja. Sekarang, I try to listen at least once every 2 days, kalau nggak tiap hari. Oke, pas aku nge-gym, pas bangun atau sebelum tidur, aku pasti dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku duduk dengar firman Tuhan, aku punya spirit itu lagi resting. Dan ketika aku bangun dan aku udah cukup dengan restnya itu ada sebuah power yang aku bisa kerja. So how to surrender to Him when you are in storm? Dengar suara Dia, karena Dia akan calm kita. Tuhan Yesus tuh either ya, aku suka quote ini ya. Either Tuhan Yesus akan calm the storm atau Dia yang calm our hearts first. Jadi itu yang paling penting. Semoga ini dapat ya, bahwa paling penting itu kita duduk dengar suara Tuhan, dan ketika kita punya hati tenang, kita punya storm juga tenang. I've experienced that last year, di mana itu hektik banget. Tuhan bilang, John, calm down. Karena kalau kamu nggak calm, company kamu itu karena kamu di on top. Jadi cara kamu ngomong sama staff kamu itu udah unhealthy. Kamu rest. Jadi aku rest. So itu, oke, teman-teman. Semoga itu bisa terbantu. Dan di sini mungkin ada beberapa topik lagi ya. Aku mungkin tanya juga. Oh ini ada beberapa orang ya yang tanya di sini. Raquel tanya, ke Jordan keinginan cita-citanya itu keinginan sendiri atau memang dapat dari Tuhan visinya? Aku percaya kita partnership sama Tuhan sebenarnya. Jadi ada sesuatu hal yang memang ada visi dari kita, ada visi dari Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, visi kita tuh akan mempertajam dan kita akan jalan bersama Tuhan. I always believe that kita kan dikasih gift, ya kan? Dan kita kan dikasih visi juga kan, karena aku percaya yang di firman Tuhan kan, kalau nggak salah di Kisah Para Rasul, dan juga ada di Old Testament di mana Tuhan bilang, in last days I will pour out my spirit, my son shall see visions, young men shall see visions, old men will dream. Nah, karena aku percaya banget bahwa sebenarnya aku ada di dalam Tuhan, aku tahu aku minta visi-visi dari Tuhan. So I actually pray for visions, Lord. Aku kok rasanya hidup aku kayak gini-gini aja ya, Lord, bisa gak aku doa dong untuk kasih aku visi. Aku pernah kan di sana kan, di dalam depression, aku nggak punya vision. Aku bilang, Lord, give me your vision. So, aku suka banget kemarin ada satu pendeta yang preach tentang doa yang akan dikabulin. Oke, doa yang akan come true adalah doa dari Tuhan, bukan, visi dari Tuhan, Dia kasih ke kita say it out, itu akan terjadi. Aku suka banget. Aku punya jadi definition of prayers yang berbeda.
Dia bilang prayers that will be answered adalah prayers yang dari Tuhan ke hati kamu, terus kamu say it out, itu akan terjadi. Nah itu, oke. Terus di sini ada pertanyaan lagi, Reva Indonesia, how to learn to rest in God and surrender to Him when you're stuck. Udah. Terus di sini ada Tina mungkin, Hai Ko Jordan, aku mau nanya out of topic, apakah free will manusia dibatasi oleh kedaulatan Tuhan? Sehingga dalam pengambilan pilihan hidup sehari-hari manusia nggak usah takut salah pilih jalan, karena apapun pilihan manusia pasti sudah dalam kehendak Tuhan. Untuk menjawab ini, aku suka banget yang namanya ayat yang gini, those who walk in the Spirit are called the children of God. Pertanyaan ini muncul karena kita banyak dari kita yang masih ragu-ragu bahwa apakah aku masih di dalam apakah aku ada di dalam Tuhan, apakah aku ada jalan in the Spirit, right? So this is the reason why aku punya burden banget sebenarnya, teman-teman. I always tell my friends, not to try, but because Jesus has died on the cross, it is made possible that the Spirit who resurrect Christ is living in us. Dan kita perlu sadar bahwa the Spirit that living in us akan guide kita. Kita harus jalan in the Spirit. So free will manusia dibatasi oleh kedaulatan Tuhan atau enggak? Menurut aku kayak gini, Tuhan of course kasih free will. Seperti pertanyaannya, kenapa Tuhan mengasihi menaruhkan pohon the tree of knowledge di Garden of Eden? Kan banyak yang tanya, Jor, kalau Tuhan nggak kasih the tree of knowledge kan orang nggak jatuh ke dosa. Nah justru Tuhan taruh itu supaya ada free will. Kalau semuanya baik-baik aja, Tuhan mana tahu orang manusia sayang sama Tuhan atau enggak gitu. Nah makanya Tuhan kasih yang namanya tree of knowledge. Nah kedaulatan adalah kayak gini. Kalau menurut kalian bahwa kita nggak ada free will, kalau Tuhan taruh yang namanya tree of knowledge, yaitu ya buah pohon yang tidak boleh dimakan itu di sana, kan Tuhan bisa kasih. Oke, aku ciptain manusia dan manusia aku akan kontrol jadi robot dan dia nggak akan makan apel ini atau buah ini. Dan itu kan nggak ada free will. Nah, ketika pohon itu dikasih, dia memerintahkan. Oke, dia kasih sebuah perintah aja, tetapi up to us, manusia mau dengerin atau enggak. Tapi yang terjadi apa? Of course, jatuh kan. Ya berarti kita tuh ada free will. But kedaulatan Tuhan tuh apa? Aku sering banget, ini baru aku share kemarin ke teman-teman aku yang bahas tentang free will. Aku bilang, ketika Tuhan menaruh pohon itu di dalam Taman Eden, Tuhan itu Tuhan itu kan Tuhan ya. Dia nggak kayak orang kayak cuman punya, oke aku taruh ini tanpa dipikir. Tuhan udah taruh ini. Makanya kalau teman-teman pernah lihat Avengers, Doctor Strange yang di yang di Marvel yang Endgame, yang sebelum Endgame kan yang ada Thanos yang kayak dia ini terus hilang kan manusia. Aku tuh punya impression tuh Tuhan kayak gitu. Ketika dia taruh pohon itu, Tuhan tuh udah kalkulasi million times, billion times, what if man eat the tree? Apa yang terjadi ketika pohon itu dimakan? Apa yang terjadi ketika man fall into sin? Tuhan udah pikirkan itu. Ada orang bertanya apakah memang Tuhan sengaja taruh itu supaya manusia jatuh? Enggak. Dia taruh supaya dia tes manusia apakah supaya manusia itu ada free will. Tetapi kalau jatuh, makanya Tuhan tuh in case human fall, dia ada backup plan. Makanya di Revelation kemarin aku baru share di di devotion aku sama Seni dan teman-teman lain, aku bilang wow, aku baru tahu loh di Revelation di kitab Wahyu tertulis bahwa the Lamb of God was slain before even the foundation of the world. Aku kaget loh, ternyata ayat itu tertulis bahwa the Lamb was slain, jadi Tuhan Yesus itu udah mati even sebelum foundation of the world itu ada, even before the world ada. Berarti Tuhan udah planning, udah banyak in case kalau human fall dan lain-lain. Tuhan tuh bisa jaga. So untuk menjawab, apakah manusia nggak usah takut salah pilih jalan karena apapun pilihan manusia pasti itu dalam kehendak Tuhan? I would say yes. Apalagi anak-anak Tuhan ya. Aku bilang apalagi anak-anak Tuhan.
Walk in the Spirit dengan pengetahuan dan penuh kesadaran bahwa Holy Spirit yang akan guide. Kamu mau pilih ke kiri atau ke kanan, Tuhan akan memberkati. Jadi kita punya pertanyaan ini yang aku mungkin beda sama teman-teman ya. Aku tuh jalan hidup aku udah nggak kayak Tuhan, aku harus mulai ini nggak? Tuhan, aku harus mulai ini nggak? Enggak. Tetapi cara aku jalan hidup aku adalah kayak gini. Aku tahu, aku pilih kiri, Tuhan akan berkati. Aku pilih kanan, aku akan berkatin. Kenapa? Karena aku sudah mature enough untuk tahu Holy Spirit akan guide. Jadi misalnya aku pilih B dan aku rasa, nggak, please, nggak, aku nggak mau, aku akan ambil A. Nah itu yang aku jalannya tuh seperti itu. Aku udah jarang banget doa, Tuhan, aku harus pilih A atau B ya. Udah nggak pernah. Almost dulu awal-awal mungkin ya, tapi semakin dewasa, semakin aku tahu Tuhan, aku pilih A ya. Aku mau ke Bali ya Tuhan. Aku mau ke ini ya Tuhan. Aku mau ini ya. Dan kalau misal aku percaya banget Tuhan sayang kita sampai misalnya memang tidak boleh ke Bali, misalnya nanti ada suatu kecelakaan atau memang jelek banget nggak boleh, Tuhan akan stop kok. Karena aku doa sama Tuhan, protect me, dan aku percaya doa itu. Gitu. So I hope itu bisa membantu teman-teman, right? Di sini ada pertanyaan lagi. Aku kalau harus stop kasih tahu ya. Ini di sini ada beberapa pertanyaan lagi soalnya. Satu lagi nih kayaknya. Jennifer Christabel. Hi Ko Jordan, few days ago I stumbled upon Caleb Lukman IG story, saw you sharing to him a revelation about Peter and John. Can you tell us more about that? Oke. Ini juga salah satu tentang rest in God. Aku suka banget. Ini juga bakal aku share di devotion aku sebenarnya. Cuman aku belum ada sempat waktu untuk tulis. Jadi, kan aku tadi bilang ya, banyak banget orang-orang anak Tuhan, bukannya salah sih sebenarnya, salah pengertian aja bahwa mereka ketika mereka ke gereja, mereka udah diselamatkan, terus mereka langsung bilang, ya, I want to serve God. Aku pengen melayani Tuhan. Aku pengen melayani. I want to love God. I want to do things for God. You know, I want to do this for God. I want to do that for God. Akhirnya yang kalau kita lihat ya, yang terjadi adalah banyak orang yang burn out. Kan? Banyak anak-anak muda yang mungkin atau orang tua juga kayak sering banget melayani Tuhan, dan akhirnya burn out. Gitu kan. So, aku kemarin aku ngobrol sama Caleb. I said, Caleb, kalau teman-teman tahu kan Caleb di promote ya, as a leader gitu kan. Jadi aku bilang udah nggak usah pusing sebenarnya kan, karena kan dia bilang wah responsibility kita tambah besar. Dalam hati aku bilang gitu, sebenarnya sebagai orang Kristen tuh enaknya tuh kayak gini. Apa yang kita lakukan? Kita tuh partnership sama Tuhan. Dan kenapa aku suka ceritanya Peter dan John? Kalau kita baca ya, Peter itu adalah seorang murid yang sering banget, Tuhan, I will do this for you. Wah, ketika ada itu, Tuhan, ayo aku akan mati buat kamu, gitu kan, hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat John, coba deh kamu lihat ya di Yohanes. John tuh sering banget yang tidak vokal banget bahwa aku mau kayak gini buat Tuhan, aku mau buat diri buat Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia sering banget di Alkitab dia sendiri, karena kitab John kan dia yang buat sendiri tuh, ya kan? Dia sering banget, I am the disciples that Jesus loved. Dia bilang kayak gitu terus. I am the disciples that Jesus loved. Nih, aku kasih contoh ya di sini ya. Mana sih? John. Oh ini. Lihat nggak? Ini John. John sering banget bilang, dan the disciple Jesus love. Dia sering banget bilang kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, Peter kan dia bilang, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Tapi kalau kita membandingkan Peter sama John, John is a disciple yang bilang, I am the disciple that Jesus love. Terus Peter tuh yang, aku yang cinta Tuhan, aku yang cinta Tuhan. Tapi kalau kita lihat ya, hidupnya mereka kan memang Peter yang akhirnya betray, ya kan, deny God 3 times. Bahkan yang the only disciple yang stay di Yesus di the cross ketika di crucifixion, John. So ini kerennya. Nih, ini aku mau kasih lihat ya. Ini kerennya di sini.
ini nih di ini. Nah ini, lihat ya. Jesus said to him, "What kind of death?" Then Jesus said, "Follow me." Jadi dia kasih tahu. Jadi ketika Yesus sudah resurrect, dia bangun, dia bangkit, dan dia ketemu Peter, dia bilang, "Peter, follow me." Gitu. Nah terus Peter kan turn around, ya kan dia balik ke Tuhan Yesus, terus dia saw behind them, and dia lagi lihat nih, Petrus lihat turn around, balik dan lihat Yesus, lihat disciple yang Jesus bilang, John, the one who had leaned, ini keren, the one who had leaned over to Jesus during supper. Jadi John yang satu-satu disciple-nya yang lean on his chest, yang dengar detak-detaknya Tuhan Yesus. Lord, who will betray you. Terus Peter ask Jesus, what about him, Lord? Terus Jesus ngomong lagi, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me. Hebat loh. Yang Petrus yang sering banget, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Tapi Yesus yang kasih tahu, follow me, right? Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, right? Mana ya? Already following. Nah, di sini Jesus was standing, come over, mana ya follow-nya? So Peter turned around and saw him behind them, the one who had leaned over to Lord, who will betray you. So if I want the rumors, mana apakah ini ada di NKJV? Bentar. Jadi yang kerennya itu ketika Tuhan Yesus bilang follow me, tapi dia nggak bilang itu ke John, karena John sudah following. Nih, lihat nggak? Peter turned around and saw the disciple whom Jesus loved following. Jadi Petrus yang say I love you terus, tetapi akhirnya Tuhan Yesus harus kasih tahu you follow me 2 kali. Tetapi yang John bilang I am God's beloved, tetapi sudah following. Ngerti gak? Itu yang revelation yang aku dapat. Jadi jadi orang Kristen tuh, ya, yes of course we say I love you Lord. Tetapi more than that, aku belajar untuk receive I am the beloved, I am God's beloved, I am the disciple that Jesus loved. Dengan pengetahuan bahwa Jesus love me, aku tidak sadar sudah following Christ. Itu yang aku dapat. Nah itu ya kalau teman-teman pengen tahu itu cerita yang aku sharing sama Caleb. So itu aja dari aku teman-teman. Thank you so much Pak David. Sorry untuk ambil waktunya. It's okay Jordan, luar biasa. Cuman tadi ada beberapa pertanyaan tentang rest. Ya kami suka berbagi juga sharing tentang rest ini dengan satu istilah soaking, yaitu berendam di dalam kasih Tuhan. Ayatnya sama yang dipakai, yaitu kisahnya Maria dan Marta. Dan supaya saudara sebelum berpisah, saya kasih kesempatan saudara kita untuk soak sebentar, berendam dalam kasihnya. Ya, jadi saya akan minta anak saya Adria untuk naikkan lagu Be Still yang dia tulis, ya supaya kita bisa. Saya minta Anda fokus saja ke kasih Tuhan dan coba buka hatimu supaya dia ngomong sama Anda. Silakan ya. Here I am longing for you to come and fill my heart again with your love. And here I am waiting
soul is thirsty for more of you. So I will be still when you are still. I'll wait on you, rest in your love, and I will not move. I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. Here I am longing for you to come. Fill my heart again with your love. Here I am waiting for you to move. My soul is thirsty for more of you, and I will be still when you are still. I'll wait on you, rest in your love, and I will not move. I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. So be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. Find rest, my soul. Find rest, my soul. For you're my strength. I won't be shaken. Be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you. Find rest, my soul. Find rest, my soul. For you're my strength. I won't be shaken. Oh, I will never be shaken, for I'm holding on to you. I'm holding on to you. Whoa, I'm holding on to you. So I will be still when you are still, and I'll wait on you, rest in your love. Oh, I will not move. I'll stay in your grace. My heart is convinced that I'll see you move. So be still, my soul. Be still, my soul. I know that my hope is in you, God.
Bapak bersyukur buat malam ini Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, banyak hal baru yang sedang Kau ajarkan malam ini melalui pahlawan Yordan Tuhan. Kau berkati Yordan, terus Kau tuntun dia. Juga Kau tuntun setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami seperti di surga. Haleluya. Amin.